Pembahasan yang pertama yaitu pengertian ilmu lughah. Ilmu lughah atau ilmu lughah terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu ilmu, yang berarti ilmu, dan lughah yang berarti bahasa. Secara etimologis, ilmu lughah atau sama dengan ilmu bahasa. Linguistik, linguistik. Dalam bahasa Inggris disebut linguistics, artinya ilmu bahasa. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi linguistik dengan makna yang sama, yaitu ilmu tentang bahasa dan telaah bahasa secara ilmiah. Jadi, analisis etimologis dari semua pengertian tersebut mengacu pada konsep yang sama, yaitu bahasa sebagai objek penelitiannya. Secara terminologis, ilmu lughah didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu lughah adalah ilmu yang mengkaji bahasa baik secara sinkronis, diakronis maupun komparatif. Yang kedua, ilmu lughah adalah ilmu yang mengkaji bahasa secara ilmiah berdasarkan pada metode deskriptif ataupun menggunakan metode deskriptif untuk mengungkapkan fakta kebahasaan secara apa adanya tanpa melibatkan unsur preskriptif. Dapat disimpulkan bahwa ilmu lughah membahas tentang struktur bahasa, kaidah bahasa, lahjat, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pengertian fikologoh. Fikologoh berasal dari kata bahasa Arab yaitu faqaha dalam kamus lisan al-Arab. Kata fiqh berarti mengetahui sesuatu dan memahaminya. Kata fiqh lebih sering digunakan dalam pembahasan ilmu agama. Kata fiqh dan ilmu jika digabungkan kata al-lughah menjadi satu untayan kata yang menjadi penamaan dalam suatu ilmu, yaitu fiqh al-lughah dan ilm al-lughah. Secara harfiah, fiqhul lughah yaitu al-fiqhu, yang artinya ucapan yang dimengerti oleh sekelompok manusia. Dan dengan itu juga mereka melahirkan maksud dan kehendaknya. Sedangkan pengertian fiqhul lughah secara umum yaitu kaidah-kaidah dan hukum-hukum umum tentang kehidupan bahasa-bahasa sejak pertumbuhannya dan masa-masa yang dilalui oleh bahasa tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan bercabangnya dari pokok awal hingga hubungan dan kaitannya dengan aspek-aspek yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Atau secara singkat, fiqhul lughah itu memahami bahasa secara mendalam, baik pada kebudayaan, peradaban, perkembangan, dan lain-lain dari bagian bahasa tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu di antara fiqhul lughah dan ilmu lughah. Polemik panjang sebenarnya telah terjadi sekitar istilah fiqhul lughah dan ilmu lughah. Apakah ilmu lughah identik dengan fiqhul lughah atau tidak? Ada yang menyamakan, ada pula yang membedakan di antara keduanya. Istilah linguistik yang secara harfiah dapat diterjemahkan menjadi ilmu lughah. Istilah ini dikenal oleh para linguis Arab. Mereka sudah terlebih dahulu mengenal fiqhul lughah. Fiqhul lughah sebagai sebuah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya telah muncul di dunia Arab sejak abad ke-4 Masehi, 4 Hijriah atau sekitar 10 Masehi. Kondisi ini telah menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara linguis Arab, yaitu pendapat mengenai 4 Hijriah atau sekitar abad ke-10 Masehi. Kondisi ini telah menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat mengenai identik atau tidaknya antara ilmu lughah dan fiqhul lughah. Kamal Bashar selaku
ahli linguis Arab membedakan antara ilmu lughah dan fiqh lughah, sedangkan Subhi Salih menyamakan kedua istilah itu. Sementara Abdul Al-Rajihi yang juga termasuk linguis Arab modern membedakan antara kedua istilah itu. Al-Rajihi menukil apa yang dikatakan Jawaidi atau Guidi, bahwa kata filologi sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Subhi Salih menyatakan fiqh lughah dan ilmu lughah sama karena persamaan objek kajiannya, yaitu bahasa. Sedangkan banyak dari kalangan ahli linguis Arab yang membedakan antara fiqh lughah dan ilmu lughah. Pembahasan fiqh lughah jauh lebih luas dibandingkan ilmu lughah. Sebagaimana telah dikemukakan oleh ulama terdahulu bahwa pakar bahasa di era klasik hampir tidak dapat membedakan secara detail perbedaan antara fiqh lughah dan ilmu lughah. Akan tetapi, seiring pergerakan dinamika, bahasa berkembang begitu pesat di abad modern. Para pakar linguis modern cenderung membedakan kedua jenis ilmu ini. Akan tetapi, seiring pergerakan dinamika, bahasa berkembang begitu pesat di abad modern. Para pakar modern cenderung membedakan kedua jenis ilmu ini atas dasar berikut. Yang pertama, secara metodologis, ilmu lughah dan fiqh lughah itu berbeda. Karena fiqh lughah mengkaji bahasa sebagai suatu sarana atau alat untuk mempelajari budaya, peradaban, atau kesusastraan. Sementara ilmu lughah mengkaji substansi bahasa itu sendiri. Oleh karena itu, harus ada perbedaan antara belajar ilmu lughah dan fiqh lughah. Yang kedua yaitu lapangan pembahasan dari fiqh lughah dan ilmu lughah. Lapangan pembahasan fiqh lughah itu lebih luas karena tujuan akhir dari studi fiqh lughah adalah studi tentang peradaban. Dalam belajar bahasa sebagai Yang kedua, lapangan pembahasan fiqh lughah itu lebih luas karena tujuan akhir dari studi fikih lughah adalah studi tentang peradaban, kesusastraan, kehidupan pemikiran dari segala aspeknya. Oleh karenanya, ahli fikih lughah membagi bahasa dan membandingkan bagian-bagiannya dan kembali menjelaskan format nas klasik dengan tujuan untuk lebih mengenali cakupan nas tersebut dari peradaban dan dengan berbagai jenisnya. Yang ketiga yaitu lapangan ilmu lughah. Lapangan ilmu lughah ini memfokuskan kepada analisa sintaksis dan menjelaskan bahwa demikianlah lapangan yang asasi manakala penganalisis mengembangkan sayap pembahasannya. Maka ia memasuki areal fiqh lughah. Istilah fiqh lughah lebih dahulu daripada segi waktu daripada ilmu lughah. Sebagai kesimpulan dari keseluruhan antara ilmu lughah dan fiqh lughah yaitu banyak para linguis Arab yang membedakan antara keduanya dan ada pula yang menyatakan sama. Ada pun yang menyatakan sama yaitu hanya sebagian saja dari para ulama linguistik. Akan tetapi yang menyatakan fiqh lughah dan ilmu lughah itu sama hanya dari kalangan ulama klasik. Sedangkan dari kalangan ulama linguis Arab yang modern, mereka cenderung menyatakan perbedaan antara fiqh lughah dan ilmu lughah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah tentu saja berasal dari saya sendiri. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.